dalam firman Tuhan, tiba kita untuk mempelajari satu topik Jehovah Nisi. Baik, mohon Roh Kudus berapi hamba-Mu, sensual untuk kasih hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengar dan menonton yang kami dibimbing oleh Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami dari hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jehovah Nisi. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskan semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Lalu Musa mendirikan suatu mezbah dan menamai Tuhanlah panji-panjiku. Dalam bahasa aslinya Yahweh Nisi, Jehovah Nisi. Ia berkata, tangan di atas panji-panji. Panji-panji ala bahasa Inggrisnya banner, spanduk. Ya, tangan di atas panji-panji Tuhan. Ya, bersama Tuhan, umatnya mengalami hal-hal baru yang belum pernah dialami sebelumnya dan yang mengejutkan. 1 Korintus 2 ayat 9, kita perlu selalu ingat tulisan daripada Rasul Paulus. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hal-hal yang surprising yang dari Tuhan bagi umatnya. Ya. Syaratnya cuma satu, kasih Dia. Dikatakan semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi syaratnya cuma satu, kasih Dia. Apa arti mengasihi Dia? Yaitu mentaati segala firman Tuhan. Ya, yang pertama kita pelajari bagian ini, Allah itu membebaskan umatnya dari perbudakan dengan cara yang luar biasa. Yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hal-hal yang surprising itu. Ya, mujizat 10 tulah di Mesir dan menyeberangi Laut Merah. Sudah lihat ada garis warna coklat di situ. Mujizat 10 tulah di Mesir dan menyeberangi Laut Merah. Ya, menurut seorang ahli sejarah dari abad pertama Masehi yang bernama Josephus, dia sebagai seorang ahli sejarah memberikan semacam keterangan. Pada waktu itu ada 50.000 penunggang kuda dan 200.000 pasukan Mesir yang berjalan kaki. Semua mereka dipersenjatai untuk mengejar umat Israel yang keluar dari Mesir itu. Di daerah manakah bangsa Israel menyeberang? Ya, menyeberangi laut itu, Laut Tebrau itu. Ya, di daerah mana? Ya, ini merupakan salah satu bagian yang menjadi penafsiran oleh banyak orang sekarang ini. Ya, Exodus Red Sea Crossing. Ya, tahun 1446 sebelum Masehi. Ya, ya, mungkin daerah yang diseberangi adalah yang disebut dengan di pantai Nuweiba, di Aqaba Finger dari Laut Merah, kira-kira 64 km selatan dari Eilat, Israel. Mungkin sekitar itu. Ya, sudah lihat di situ ada tulisan, ya, 5 km. Ya.
di Nuweiba Beach in Aqaba Finger. Oke. Nah, Laut Tebrau atau sekarang disebut sebagai The Red Sea itu terbelah oleh mujizat Tuhan. Ya. Dan di tengah-tengahnya itu kering, tanah kering, dan disitulah umat Israel yang sekitar jumlahnya 2,5 juta orang itu berjalan melewatinya. Ya. Luar biasa, anugerah, mujizat Tuhan. Ya. Yang kedua yang kita pelajari adalah Allah itu melatih umatnya. Allah yang pribadi yang suka melatih umatnya. Lihat Mazmur 144 ayat yang pertama. Dari Daud, pujilah Tuhan pelindungku, ia melatih aku bertempur dan mengajar aku berperang. Ya, bukan berarti kita mau so jago gitu atau mau berperang dengan orang lain. Tapi maksudnya intisari daripada Mazmur ini adalah Tuhan tuh ingin melatih umatnya untuk menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Ya, ini penting sekali. Latihan pastilah bukan suasana yang nyaman. Dan bukan juga suasana yang santai. Dan semaunya sendiri, bukan. Ya, ini adalah suasana yang secara manusia kurang nyaman. Yang tidak santai. Dan tidak semaunya sendiri. Tapi Tuhan melatih umatnya. Ya. Lihat Keluaran 15 ayat 25. Ya, setelah kira-kira 2,5 juta orang Israel dapat air yang pahit, ya, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis, ya, dan di sanalah Tuhan mencoba, menguji mereka. Jangan lupa, waktu Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, dia juga mengalami ujian. Banyak kali mengalami ujian. Ya. Lihat salah satu bagiannya adalah Matius 4 ayat 1-3. Lalu Yesus dibimbing Roh Allah. Yang membimbing adalah Roh Allah. Tapi dibimbing ke mana? Ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang mencobai adalah iblis, tapi yang membimbing Yesus ke padang gurun adalah Roh Allah. Ya. 40 hari 40 malam Yesus tidak makan, lalu ia rasa lapar dan iblis pun datang mencobai Yesus. Ya, iblis itu mencobai Yesus dan mencobai umat Tuhan. Mencobai adalah bertujuan untuk menjatuhkan. Kalau menguji lain, guru-guru di sekolah menguji untuk mengangkat level daripada murid yang diujinya itu. Ya, itu bedanya dengan iblis yang menjatuhkan. Mencobai. Ya. Allah itu menguji, iblis mencobai. Allah menguji supaya kita naik level, tapi iblis itu mau menjatuhkan, mencobai. Ya. Ujian adalah untuk naik tingkat, cobaan adalah untuk menghancurkan. Ya. Ujian adalah untuk naik tingkat, cobaan adalah untuk menghancurkan. Iya. Ini seorang bernama Jenderal yang terkenal nih, ya. Jenderal Douglas MacArthur. Setelah memimpin tentara sekutu untuk mengalahkan Jepang waktu Perang Dunia Kedua itu, Douglas MacArthur berfoto bersama dengan Kaisar Hirohito dari Jepang yang dikalahkan itu. Ya. Nah, Jenderal Douglas MacArthur itu punya seorang putra waktu itu, ya. Dan saya mengutip doa daripada Jenderal Douglas MacArthur untuk putranya. Doanya bagus sekali. Katanya, bentuklah putraku menjadi manusia yang cukup kuat untuk mengetahui kelemahannya dan berani menghadapi dirinya sendiri saat dalam ketakutan. Manusia yang tegar dan tabah dalam kekalahan.
Kalau Tuhan izinkan dia kalah, biarlah dia tegar dan tabah. Tetap jujur dan rendah hati dalam kemenangan. Jangan sombong waktu menang ya. Bentuklah putraku menjadi manusia yang berhasrat mewujudkan cita-citanya dan tidak hanya tenggelam dalam angan-angannya saja. Punya cita-cita dan berusaha dengan pertolongan Tuhan untuk menggapainya, bukan sekedar angan-angan saja. Seorang putra yang sadar bahwa mengenal engkau dan dirinya sendiri adalah landasan segala ilmu pengetahuan. Mengenal Tuhan Sang Pencipta dan mengenal diri sendiri adalah landasan segala ilmu pengetahuan. Aku mohon, janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak. Nah ini banyak orang tua yang doanya malah kontras ya, berbeda sekali. Tuhan pimpinlah putra-putriku supaya jalannya lancar. Tapi jenderal ini berdoa agar putranya jangan dipimpin di jalan yang mudah dan lunak. Namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Biarkan putraku belajar untuk tetap diri di tengah badai dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Ajarilah dia berhati tulus dan bercita-cita tinggi, sanggup memimpin dirinya sendiri sebelum mempunyai kesempatan untuk memimpin orang lain. Ya, seorang tidak bisa memimpin orang lain jika belum bisa memimpin dirinya sendiri. Ya. Manusia yang sanggup menggapai masa depan, namun tidak pernah melupakan masa lampau. Sejarah jangan dilupakan. Ya. Semuanya menjadi miliknya. Berikan dia cukup rasa humor. Nah, jangan serius terus ya. Sehingga ia dapat bersikap sungguh-sungguh namun tetap mampu menikmati hidupnya. Rasa humor. Ya. Tuhanku, berilah ia kerendahan hati. Pada putraku ini kerendahan hati. Sehingga ia akan mengingat kesederhanaan dari keagungan sejati. Keterbukaan pikiran dari kearifan sejati. Dan kelemahan dari kekuatan sejati. Dan pada akhirnya, bila semua itu terwujud, hamba ayahnya dengan berani berkata, hidupku tidaklah sia-sia. Bagus ya, doa daripada seorang ayah untuk anak putranya. Ya. Ya. Untuk menghadapi hal-hal yang sulit dan berat, Tuhan ingin melatih kita. Bukan menghadapi hal yang enak-enak, yang lancar saja. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya, mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Tantangan terjadi. Ya. Sampailah mereka ke Mara, satu kota yang namanya Mara. Tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara, Keluaran 15. Ya. Nah, kayak inilah petanya. Mara itu yang saya berikan tanda panah merah itu. Ya. Kami puji Tuhan beberapa tahun yang lalu pernah diberi kesempatan untuk tur ke Yerusalem, ke Holy Land, ya, ke Mesir ya. Dan kata guide-nya, inilah sumur ini yang disebut dengan daerah Mara itu, yang waktu itu airnya pahit ya. Airnya seperti gini ya, sumur di Mara. Ya. Tuhan memimpin umatnya menuju Mara untuk dilatih. 3 hari perjalanan di padang gurun, mereka tidak bertemu dengan air. Di Mara ada air tapi pahit. Itu merupakan latihan iman bagi umatnya. Sampai di Mara ternyata airnya pahit.
Jika menyerahkan hidup pada pimpinan Tuhan, bersiaplah untuk melewati padang gurun dan melewati mara itu dalam tanda kutip ya. Susah, panas, airnya pahit. Ya. Itu merupakan bagian daripada pimpinan Tuhan yang melatih iman dan kepribadian kita. Namun yang terpenting, the most important one is Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Dan kalau Tuhan beserta kita, Dia akan melakukan mujizat-mujizatnya untuk menolong umatnya. Puji Tuhan. Kita jadi harus selalu berharap dan bersandar pada pertolongan Tuhan. Reaksi umat Israel bagaimana? Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Keluaran 15 ayat 24. Mengapa mereka bersungut-sungut? Karena melihat kehidupan dari perspektif yang berbeda. Penting ya perspektif itu. Bukan dari perspektif Tuhan. Harusnya kita sebagai umatnya melihat segala sesuatu sesuai dengan perspektif Tuhan. Perspektif adalah sudut pandang. Ya. Kalau sudut pandang kita berbeda, ya kesimpulannya jadi berbeda. Ya. Lihat ini. Dua orang sebenarnya memandang hal yang sama. Cuma dari perspektif yang berbeda. Kalau yang belah kiri itu melihat itu angka 6. Dari perspektif dia memang betul. Tapi yang sebelah kanan berkata bukan, ini angka 9. Maka bertengkarlah mereka. Bagaimana mereka bisa kembali menyatu, harmonis? Ya jikalau mereka yang melihat dari perspektif 6, coba lihat dari perspektif 9. Demikian juga yang dari perspektif 9, coba lihat dari perspektif 6. Jadi sehingga kita tidak lagi bertengkar karena kita bisa melihat segala sesuatu dari dua perspektif yang berbeda. Ya. Kita perlu sebagai umatnya perlu memandang segala sesuatu berdasarkan sudut pandang Tuhan, perspektif Tuhan. Ya. Tuhan di Mara itu Tuhan mengubah yang pahit jadi manis. Quran 15 ayat 25. Musa bersuruh-suruh kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis, dari pahit jadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba, menguji mereka. Iya, di Mara Tuhan memberi banyak pelajaran rohani kepada umatnya. Di Mara yang airnya pahit, yang diubah jadi manis itu. Banyak pelajaran rohani pada umatnya yang diberikan oleh Tuhan. Di tempat dan situasi yang sulit, ada banyak pelajaran rohani yang didapat. Demikian juga dalam hidup kita ya. Kalau Tuhan izinkan mengalami tantangan kesulitan, pasti ada banyak pelajaran rohani yang kita bisa dapat dari Tuhan. Allah juga bisa memberikan kenyamanan. Lihat Keluaran 15 ayat 27. Sesudah itu mereka tiba di tempat yang bernama Elim. Di situ ada 12 sumber air dan 70 pohon korma. Dan mereka berkemah di dekat air itu. Ya, ini kira-kira gambaran pohon korma yang buahnya lebat. Ya. Ya, pohon korma ya. Kami waktu berada di sana ditujukan oleh guide-nya melewati daerah Elim itu, ya. Ada banyak pohon kormanya itu ya. Pengkhotbah 2 ayat 24-25. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum dan menikmati hasil kerjanya. Aku sadar bahwa itu pun pemberian Allah. Siapakah yang dapat makan dan bersenang-senang tanpa Allah? Ya. Bila ada kesempatan, nikmatilah hidup ini.
nikmati hasil kerjamu dengan cara-cara yang tentunya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ini penting sekali, ya. Namun di Elim, di tempat di mana berkelimpahan tuh, nggak ada pelajaran rohani di situ. Nggak ada pelajaran rohani di situ. Dan Tuhan tidak menghendaki umatnya lama-lama berada di zona nyaman, di Elim. Ya. Demikian juga hidup kita. Tuhan terus melatih, membentuk kita. Jangan lama-lama hidup di zona nyaman. Ya. Ya. Allah menghendaki umatnya untuk tidak menoleh ke belakang. Jangan kita terus menoleh ke belakang. Ya, lihat gambaran orang yang sedang lomba lari ini. Tentunya mereka nggak ada satupun yang menoleh ke belakang. Kalau nggak bisa repot, ya. Hidup adalah seperti lomba lari ini. Ya, boleh sekali-sekali ingat masa lalu, nostalgia. Tapi terus arahkan hidupmu ke depan. Arahkan pelayananmu ke depan. Ke arah, ke tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya. Keluar sampai 3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu bawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Nah, mulai mereka bersungut-sungut lagi kepada Musa. Ya. Pada saat mengalami kesulitan, kita seperti orang Israel yang seringkali ingat masa lalu yang enak. Dikatakannya, kami ingat waktu kami di Mesir duduk menghadapi kuali besar, kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Ya, pada waktu masa kesulitan seringkali kita ingat masa lalu yang enak, namun sayang di luar kehendak Tuhan. Allah menolong umatnya dengan cara yang kreatif dan baru. Allah tuh Allah yang kreatif. Beliau menolong umatnya dengan cara yang kreatif dan yang baru. Keluaran 17 ayat 6. Aku akan berdiri di depanmu di atas sebuah batu besar di Gunung Sinai. Pukullah batu itu, maka air akan keluar sehingga orang-orang itu bisa minum. Musa berbuat begitu disaksikan oleh para pemimpin Israel. Allah memang menolong umatnya dengan cara yang kreatif dan yang baru. Ya. Waktu lalu Tuhan menyuruh Musa untuk melempar sepotong kayu untuk membuat air di Mara yang pahit jadi manis. Jangan lupa yang membuat mujizat adalah Tuhan, bukan Musa. Kayu itu hanya alat, jangan dijadikan keramat. 12-14. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tuhan itu yang mengeluarkan mereka dari perbudakan, Tuhan juga bertanggung jawab untuk memelihara mereka. Ya. Dalam hidup kita pun sama sebagai umatnya di dunia ini. Ya. Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab memelihara kita. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Berkat Tuhan memang sesuai dengan situasi kondisi.
Orang Israel tidak bisa bercocok tanam di padang gurun waktu itu. Sehingga Tuhan memberikan mereka makan yang terbuat dari roti yang diturunkan dari surga. Ya, yang turun bersama dengan embun turun. Mana diberikan sampai di perbatasan orang Israel masuk ke Kanaan. Ya. Yosua, sementara mereka berkemah di Gilgal, ya, sudah lihat kata kota Gilgal itu ada panah kuning ya. Orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, negeri Kanaan ya. Yaitu roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi karena sudah sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian ya. Tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ya selama 40 tahun Tuhan berikan mana. Setelah mereka sampai di tanah Kanaan, ya selesai mananya. Tuhan tuh memberikan berkat sesuai dengan situasi kondisi yang dibutuhkan oleh umatnya. Puji Tuhan. Yang kedua, level iman umatnya naik tingkat. Jangan terus di situ aja. Harus naik tingkat. Ya. Pengalaman iman mereka meningkat. Sebelumnya mereka menghadapi masalah menyeberangi laut Teberau. Mereka mengalami kehausan. Airnya air pahit tapi berubah jadi manis. Lihat air keluar dari bukit batu. Roti turun dari langit bersama dengan embun. Mana itu ya? Lihat begitu banyak burung puyuh terbang rendah untuk kasih makan sekitar 2,5 juta orang Israel di padang gurun. Itu pengalaman iman waktu lalu. Sekarang Tuhan memberikan pengalaman iman yang baru. Pengalaman iman waktu lalu memang pengalaman iman yang sungguh luar biasa. Nah, Keluaran 17 ayat 8. Mulai tantangan yang baru. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ini tantangan yang baru. Ya. Iya, ini. Sudah lihat tanda panah merah di situ, Rafidim. Iya. Nama dari kata Amuhlek artinya suka berperang. Amalek itu cucu dari Esau. Lihat Kejadian 36 ayat 16. Rupanya dendam Esau kepada Yakub diteruskan kepada keturunannya. Tujuan mereka adalah agar umat Tuhan tidak mencapai tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu. Tujuan mereka itu. Ya. Kemudian kata Amalek itu dijadikan sebagai simbol dari kuasa setan yang ingin menghalangi umat Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian tanda kutip ya, itu surga ya. Ya. Ya, umat Israel harus melakukan bagian mereka. Do your part, kerjakan bagianmu. And let God do his part. Dan biarkan Allah mengerjakan bagian dia. Ya. Berperang. Walau mereka belum ada pengalaman untuk berperang. Mereka kan selama di Mesir kan kerja paksa ya. Belum ada pengalaman berperang. Tapi Tuhan bilang, berperang. Lakukan bagianmu. Ya. Mereka dipimpin oleh Yosua. Ya, berperang melawan Amalek. Ya, jangan lupa ada kata plus itu. Berjuang tanpa ada doa yang menopang. Kalah. Jadi berjuang harus ditambah dengan doa yang menopang. Ya, yaitu yang dilakukan oleh Musa, yang ditopang oleh Harun dan Hur. Ya.
Ingat prinsip yang selalu berlaku sampai sekarang, sampai yang akan datang. Do your part, kerjakan bagianmu, and God will do his part, dan Allah akan mengerjakan bagian dia. Ini penting sekali, ya. Jadi jangan jadi orang pasif, jangan hanya hanya nunggu jawaban doa dari Tuhan. Lakukan bagianmu dan Allah akan mengerjakan bagian dia. Ya. Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ya, seperti gambar ini ya. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Lihat Keluaran 17 itu. Ya. Iya. Ayat 15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, Jehovah Nisi. Moses built an altar and named it, dan menamainya. Musa mendirikan satu mezbah dan menamainya The Lord gives me victory. Tuhan Yahweh memberiku kemenangan. Nah, pemancangan panji bendera ya, juga itu memang menyatakan kemenangan. Lihat para pejuang olahraga kita, setelah mereka menang, ya, mereka menghadap panji, menghadap bendera itu, dinaikkan, diiringi dengan musik kebangsaan, lagu kebangsaan, ya. Pemancangan bendera atau panji menyatakan kemenangan, ya. Tuhan memang memberikan kemenangan bagi umatnya, puji Tuhan. Ya, jadi pelajari beberapa hal. Pertama, Allah membebaskan umatnya dari perbudakan dengan cara yang luar biasa. Yang kedua, setelah dibebaskan, Allah mau melatih umatnya. Yang ketiga, Allah itu memberikan kenyamanan juga. Yang keempat, Allah menghendaki umatnya untuk tidak menoleh ke belakang. Terus arahkan pandanganmu ke depan. Ya. Allah menolong umatnya dengan cara-cara yang kreatif. Nggak harus sama. Ya. Kreatif. Dan yang keenam, Allah ingin agar umatnya naik tingkat, naik level iman. Ya. Pengalamannya pun berbeda. Harus naik tingkat. Ya. Ya. Lagu yang bagus ya. Yesus kaulah pembelaku. Yesus kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Amin. Baik. Ya, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami sudah pelajari pada saat ini. Tuhan terus melatih kami, melatih iman kami, melatih pribadi kami, agar semakin lama semakin dewasa di dalam Tuhan. Roh Kudus tolong kami, kuatkan kami, hibur kami, dan teguhkan kami. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah Kamu sampaikan, meteraikanlah hati kami, dan mampukan dengan masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.